Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita, yaitu fiqih pada halaman 72. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutis sholati. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Wa syara'itus sholati, adapun syarat-syarat salat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuk dalam salat. Sebelum masuk dalam salat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ketika kita salat, maka wajib memenuhi persyaratannya. Nah, persyaratan sebelum kita melakukan sholat itu ada 5. Wasyurutu, adapun kata asyurut, jam'u syartin, jamak dari kata syarat. Wahuwa lughatan, yaitu secara bahasa, al-alamatu, tanda atau alamat. Syarat ketika secara bahasa diartikan tanda atau alamat. Wa syar'an, adapun secara syariat, ma tatawaqqafu, sesuatu yang berhenti, sihatus sholati, sahnya sholat alaihi atasnya. Artinya sesuatu yang harus dilakukan supaya sholat itu menjadi sah. Walaisa juz'an minha, dan tidak termasuk bagian daripada sholat. Sesuatu yang harus dilakukan namun tidak bagian dari sholat, itu berarti syarat. Nah, kalau nanti kok bagian dari sholat, dinamakan rukun. Nah, seperti itu. Wa kharaja, dan kecuali bihadal qayyidi, dengan batasan ini. Bihadal qayyidi, dengan batasan ini, ar-ruknu rukun. Ar-ruknu rukun. Fa innahu, maka sesungguhnya rukun, juz'un minas sholati. Juz'un, bagian, minas sholati, dari sholat. Baik, ini mengenai penjelasan tentang perbedaan syarat dan rukun. Kalau syarat itu di luar sesuatu yang dikerjakan, kalau rukun itu harus bagian daripada yang dikerjakan. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat sholat yang pertama, asyartul awalu, adapun syarat yang pertama, thaharatul a'dha'i, sucinya anggota tubuh. Thaharatul a'dha'i, suci anggota tubuh. Suci minal hadasili, dari hadas. Minal hadasi, dari hadas, al-asghari, yang kecil, wal akbari, maupun hadas besar. Hadas kecil berarti membutuhkan untuk wudu, kalau hadas besar membutuhkan untuk mandi. Baik. Indal qudrati, ketika mampu. Indal qudrati, ketika mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Semisal tidak ditemukan air, tidak ditemukan tayamum, tidak ditemukan debu, ya berarti langsung saja sholat, sebabnya tidak bisa. Atau bahkan semisal dia sakit, nggak boleh kena air, nggak boleh kena apapun, ya langsung sholat aja. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak memiliki 2 sucian. Tidak memiliki 2 sucian, artinya tidak, dia masih hadas kecil ataupun hadas besar, atau dia tidak menemukan air dan debu. Fasolatuhu, maka sholatnya shahihatun sah. Fasolatuhu, adapun sholatnya shahihatun sah. Ma'a wujubil i'adati alaihi, serta wajib mengulanginya. Wajib
Kenapa? Sebabnya dia tidak suci atau masih hadas kecil atau hadas besar. Wat-taharatun najasi, dan suci dari najis. Alladzi la yu'fa anhu. Najis tersebut alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Tidak ma'fu anhu, artinya tidak dimaafkan, berarti harus dibasuh, harus disucikan. Fi saubin, di baju, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Harus suci semuanya, baik baju, badan, tempat, harus suci semua. Wa yadhkuru, dan akan menjelaskan al-musannifu, pengarang kitab, hadal akhirah, penjelasan akhir ini, qoriban, secara dekat, nanti akan dijelaskan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, kalau syarat pertama itu harus suci, syarat yang kedua wasani, dan syarat yang kedua satru launil aurati, menutupi warna kulit. Indal qudrati, ketika mampu. Nah, baju yang dikenakan harus bisa menghalangi warna kulit. Kalau dia memakai baju tapi bajunya bening, semisal plastik atau dari kaca bening, warna kulitnya masih kelihatan walaupun itu bisa menghalangi dari air, tidak sah. Sebabnya yang dimaksud menutup di sini harus menutupi warna kulit sehingga tidak kelihatan. Walau kana asyahsu, apabila seseorang kholian, sendiri, au fi dulmatin, atau di tempat yang gelap. Fa'in ajaza, maka apabila dia tidak mampu, ansatriha, dari menutupi aurat, sholla arian, maka dia melakukan sholat dengan telanjang. Sebenarnya nggak punya baju, nggak punya apa-apa, kemudian dia sendiri dan tempatnya gelap, ya udah langsung sholat aja, nggak usah pakai apa-apa. Sebenarnya dia nggak punya. Wala yumi'u birruku'i, dan dia tidak berisyarat dengan ruku. Artinya ketika ruku ya tetap ruku seperti biasa. Wasujudi, dan sujud. Bal yutimmuhuma, akan tetapi dia harus menyempurnakannya. Sujud seperti biasa, ruku seperti biasa. Baik. Wala i'adata alaihi, dan dia tidak wajib mengulanginya. Artinya sholatnya tetap sah. Gitu. Wa yakunu satrul aurati, dan adanya penutup aurat. Dan adanya penutup aurat bilibasin tohirin, dengan baju yang suci. Bilibasin tohirin, dengan baju yang suci. Wayajibu, dan wajib satruha, menutupi aurat, aidan juga, fi wairis sholati, pada selain saat sholat, waktu sholat. Selain di luar sholat, ya tetap wajib menutup aurat, tidak hanya di sholat saja, wajib. Anin nasi, dari manusia, wafil khalwati, dan
maupun dalam kesendirian. Wajib kamu di kamar sendiri ataupun bersama orang, ya tetap wajib menutup aurat seperti itu. Illa lihajatin, kecuali karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Contohnya min ihtisalin, yaitu seperti mandi kan kita buka baju, gak masalah. Wanahwihi dan semacamnya. Itu apa? Terserah. Semisal di kamar dia sendiri panas, buka gak masalah, kamar sendiri. Kalau tidak ada orang lain mah bebas. Wa amma satruha, adapun menutup aurat an nafsihi, dari dirinya sendiri, maksudnya dia sendirian. Fala yajibu, maka tidak wajib. Kalau sendirian gak masalah. Tadi kan yang dimaksud adalah menutup aurat dari manusia. Nah kalau sendirian gak masalah. Fala yajibu, maka tidak wajib, bebas. Lakinnahu yukrahu, akan tetapi dia dimakruhkan. Lakinnahu, akan tetapi yukrahu, dimakruhkan. Nadharuhu, melihatnya ilaiha, kepada aurat. Gak boleh. Arti tidak boleh di sini maksudnya makruh, tidak sampai haram. Baik, selanjutnya wa auratu dzakari. Nah, batasan aurat itu sampai mana? Wa auratu dzakari, adapun auratnya orang lelaki, ma bainas surrati wa rubbatihi, yaitu anggota badan antara pusar dan lutut, Wa kadza al-ammati, begitu juga wanita budak. Begitu pula budak wanita budak. Wa auratul hurrati, adapun aurat wanita merdeka. Wanita merdeka seperti kalian semua yang perempuan. Nah, ini merdeka semua. Fis sholati, di dalam sholat, masiwa wajhaha, yaitu selain wajahnya, selain muka, wa kaifaiha, dan kedua telapak tangannya sama muka, berarti tidak aurat. Dohiron wa batinan, baik yang dohir ataupun yang batin, telapak tangan yang luar atau yang dalam itu berarti yang bawah, kalau luar berarti yang atas itu. Baik. Amma auratul hurrati, adapun auratnya wanita merdeka, kharijas sholati, di luar sholat. Nah, kalian ketika di luar sholat itu bagaimana auratnya? Fajami'u badaniha, seluruh badannya. Wa auratuha fil khalwati, adapun aurat wanita fil khalwati, dalam kesendirian, artinya tidak ada orang lain. Kadzakari, seperti orang lelaki. Berarti dari pusar sampai lutut bebas kalau dia sendiri. Baik. Nah, sekarang definisi aurat itu apa? Wal auratu, adapun aurat lughatan secara bahasa, an-naqsu, kekurangan. Aurat secara bahasa itu kekurangan atau cacat. Nah, itu aurat. Wa tutlaku, dan diucapkan syar'an, tutlaku diucapkan atau dimutlakan syar'an secara syar'i, secara syariat Islam, ala ma yajibu satruhu, atas sesuatu yang wajib ditutupi. Pokoknya sesuatu yang wajib ditutupi namanya aurat. Wa huwa al-muradu huna, yaitu yang dimaksud di sini.
Yang dimaksud di sini yaitu pokoknya sesuatu yang wajib ditutupi. Ala ma yahrumu nadharuhu. Wawa ada pun yang ada wawa ada yaitu al muradu yang dimaksud duna di sini ala ma yahrumu nadharuhu. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah ala ma yahrumu nadharuhu, sesuatu yang haram untuk dilihat. Nggak boleh dilihat. Wa dzakarahu al ashabu, dan ashab Syafi'i. Ashab Syafi'i itu murid atau pengikut Imam Syafi'i. Wa dzakaru al-ashab fi kitabin nikahi, dalam kitab nikah. Maksudnya penjelasan tentang aurat nanti akan dikuak tuntas di pembahasan pernikahan. Nah, artinya seperti itu. Ini cuma cuplikan aja secara singkat. Baik, syarat yang ketiga. Wasalisu, adapun syarat yang ketiga al-wuqufu, berdiri ala makanin tohirin, di tempat yang suci. Fala tasihu, maka tidak sah sholatu syahsin, sholatnya seseorang yulaki badanihi, yulaki yang bertemu, ba'do badani, sebagian badannya, aulibasihi, atau bajunya. Bertemu apa? Bertemu najasatan najis, nggak sah. Orangnya sholat nempel dengan najis, nggak sah. Fi qiyamin, baik di dalam berdiri, au qu'udin, atau duduk. Al-qu'udin, atau duduk. Au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau sujud. Semuanya harus dalam keadaan suci, di tempat yang suci. Warrabi'u, syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuk waktunya, masuk waktu sholat, harus tahu. Nah, kalau nggak tahu nanti bagaimana sholatnya? Sebabnya sholat itu sesuatu ibadah yang digantungkan dengan waktu. Al-ilmu, tahu atau yakin, biduhulil waktu, dengan masuk waktu. Au dhannu duhulihi bil ijtihad, atau mengira masuknya waktu bil ijtihadi, dengan ijtihad. Artinya ijtihad itu mencari tahu dengan tanda-tanda, dengan usaha mencari tahu itu. Falau shalla bi ghairi dzalik, lalu apabila dia sholat dengan tanpa hal tersebut, dia sholat ngasal aja, tidak cari tahu, dan dia tidak yakin masuk waktunya, dia sholat aja gitu. Lam tasiha, maka tidak sah, sholatnya nggak sah. Lam tasiha, maka tidak sah sholatnya. Wa in sodafa al waqta, walaupun dia sholat sesuai dengan waktunya. Walaupun semisal dia sekarang sholat, ini waktu sholat duhur semisal, dia tidak tahu apakah ini sudah waktu duhur atau belum. Dia tidak meneliti, tiba-tiba langsung aja sholat. Walaupun di sini sudah tepat waktunya, akan tetapi tidak sah karena dia tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian yang kelima, wal khamisu, adapun yang kelima istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Sebelum kita melakukan sholat harus tahu arah kiblatnya mana. Ai al-ka'bati, yaitu Ka'bah. Nah, kita harus tahu arah kiblat mana. Sumiyat, dinamakan kiblatan, kiblat. Kenapa sih dinamakan kiblat? Li'annal musolli
Karena orang yang sholat yuqabiluha, menghadap kepada kiblat, menghadap. Wa Ka'batun, dan dinamakan Ka'bah. Kenapa sih dinamakan Ka'bah? Kenapa? Lirtifaiha, karena tingginya. Nah, sesuatu yang tinggi dinamakan Ka'bah. Wastiqbaluha, adapun menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kriterianya bagaimana? Nah, menghadap kiblat disadri dengan dada, yang dianggap menghadap kiblat yaitu dada kita, bukan wajah kita. Makanya ada orang sholat, semisal kepalanya tidak menghadap ke kiblat, semisal nengok, ya masih sah. Yang terpenting dadanya masih menghadap kiblat. Wastiqbaluha bisadri, adapun menghadap kiblat dengan dada, syartun, itu syarat. Liman untuk seseorang, qadira alaihi, yang mampu atasnya. Kalau dia mampu menghadap kiblat dengan dada, wajib dengan dada. Kalau nggak mampu, semisal dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, lantas dia sholat dengan berbaring, otomatis kan di sini dadanya tidak menghadap kiblat kan, menghadap ke atas, ini nggak masalah. Wastasna musannif mengecualikan madzakarahu, sesuatu yang telah disebutkan biqaulihi, dengan ucapannya. Wa yajuzu tarkul kiblati, dan boleh meninggalkan kiblat, artinya tidak menghadap kiblat. Fis sholati, dalam sholat. Fi halataini, pada dua keadaan. Boleh dalam dua keadaan ini kita sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, pada saat sangat takut, genting, sangat takut atau genting. Fi qitalin mubahin, dalam peperangan yang diperbolehkan, peperangan yang boleh, seperti perang antar memerangi orang kafir, tidak peperangan sama-sama saudara. Baik, walil musafiri, fardon kana as-sholatu anoflan, baik sholat tersebut sholat fardu atau sholat sunnah, boleh bebas. Pokoknya dalam keadaan genting. Contoh dalam keadaan genting apa? Misal ada mara bahaya mengancam, waktu sholat yang habis, kita sholatnya tidak menghadap kiblat, nggak masalah. Misal terjadi longsor, terjadi bencana, pokoknya sesuatu yang mengkhawatirkan, boleh. Wafin nafilati, yang kedua, wafin nafilati, dalam sholat sunnah. Fis safari, dalam perjalanan. Sholat sunnah yang dalam perjalanan, ala rohilati, di atas kendaraan. Boleh kita sholat sunnah, kita dalam pepergian dan kita masih naik kendaraan, kita sholat, boleh tidak menghadap kiblat. Kan ketika kita naik kendaraan, semisal mobil, bis, ketika kita sholat, otomatis kan nanti jalannya belok-belok kan. Gimana? Boleh, gak masalah. Yang terpenting ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, habis itu bebas. Walil musafiri, dan bagi orang musafir, safaron mubahan, perjalanan yang diperbolehkan. Walau qasiron, walaupun perjalanan pendek. Baik, walau qasiran, walaupun perjalanan pendek. At-tanafulu sauba maqsadihi. At-tanafulu, dia sholat sunnah sauba maqsadihi, sesuai arah tujuannya. Dia menghadap kiblat ketika sholat sunnah tersebut dalam perjalanan, ya udah berarti sesuai arah tujuannya. Arah tujuannya ke selatan, menghadap selatan. Arah tujuannya barat, utara, timur, bebas. Baik, waraqibud dabati, adapun orang yang naik kendaraan dabbah itu hewan. Kalau zaman dulu kan kendaraannya, transportasinya adalah binatang.
Nah, kalau zaman sekarang pakai mobil, pakai motor dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalau orang naik mobil, naik kendaraan? La yajibu alaihi wad'u jabhatihi. La yajibu, tidak wajib, alaihi atasnya, wad'u jabhatihi, menaruh dahinya ala sarjiha, di atas pelana. Artinya pelana itu ya lantai atau dasar kendaraan. Masalan, semisal otomatis ketika kita di mobil, ketika kita sujud nggak harus dahi kita nempel ke lantai mobil misalnya, enggak, cuma isyarat. Bal yumi'u, akan tapi dia memberi isyarat, biruku'ihi, dengan ruku', wa sujudi, dan sujudnya. Cukup isyarat artinya isyarat ya ruku, sujud, dengan apa? Dengan merendahkan bagian atasnya, kepalanya direndahkan, dirukukkan. Nah, ketika sujud berarti lebih rendah lagi. Wa yakunu sujuduhu afdal, dan sujudnya lebih turun, min ruku'ihi, daripada rukuknya. Nah, ini untuk orang yang memakai kendaraan, baik motor, mobil, kereta, dan lain sebagainya. Kalau orangnya pergi, wa ammal masyi, adapun orang yang jalan. Kalau orang yang jalan gimana? Fayutimu, maka dia menyempurnakan ruku'ahu, ruku', wa sujudahu, dan sujudnya. Ruku' sujudnya harus sesuai. Yastaqbilu, dia menghadap al-qiblata, kiblat, fihima, dalam rukuk dan sujudnya. Kalau dia perjalanannya itu jalan, amal masyi, ada orang yang jalan, maka ketika dia rukuk dan sujud harus sempurna dan menghadap kiblat. Kalau pas jalannya nggak masalah, belok sambil baca Al-Quran kan, nggak masalah. Wala yamshi, dan dia tidak jalan, illa fi qiyamihi, kecuali dalam keadaan berdiri. Berdiri sholat. Wa tasyahudi, dan tasyahudnya. Ketika dia berdiri dan tasyahud, boleh dia sambil jalan. Nah, ini adalah syarat-syarat sholat, yaitu ada 5. Kemudian kesimpulan yang orang tidak wajib menghadap kiblat ada 2. Pertama, dalam keadaan genting atau sangat menakutkan. Nomor 2, sholat sunnah dalam perjalanan, baik dia memakai kendaraan atau jalan kaki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita amalkan, dan kita amalkan. Misal kita mau perjalanan, kita sholat di mobil, nggak masalah, sah, tetap dapat pahala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.